Setelah melalui persidangan, kami melihat ini kriminalisasi. Sampai selesai proses pembuktian, tidak ada satu bukti pun yang dapat mengatakan bahwa Nadiem melakukan korupsi. Saya pikir ini Nadiem adalah korban dari penegakan hukum yang serampangan. Kalau sudah tahu ini tidak kuat, buktinya tidak cukup, di stop supaya jangan menjadi kriminalisasi. Nggak ada kan? Nggak ada kejahatan di sini. Seharusnya mereka menuntut bebas. Penegakan hukum kita ini masih banyak campur aduk dengan hal-hal yang lain. Beberapa kasus ada juga kaitan dengan muatan politik. Dalam konteks kasus Mas Nadiem, Anda membaca itu? Ya udah Pak, pokoknya kami carikan pasalnya. Kami carikan hukumnya. Itu yang bahaya. Ada juga yang karena misalnya ambisi untuk supaya dapat tanda petik itu nama baik, nama besar, bahwa berhasil menangani kasus korupsi triliunan, berhasil memenjarakan mantan menteri. Ada unsur atau intervensi politik dalam kasus Mas Nadiem Makarim? Tuntutannya Nadiem ini penuh dengan emosi dan ambisi. Jadi nggak pakai nalar hukum lagi, nggak pakai logika hukum lagi. Karena kita mau bicara hukum, ya kita bicara fakta dong, kita bicara bukti. Tapi benar tidak Mas Nadiem akhirnya membuat spesifikasi yang hanya akan, kan kalau narasi jaksa begitu, hanya akan bisa dipenuhi oleh satu pihak, yaitu yang namanya Google. Ketika kita menggunakan Windows, kita harus membayar bulanan. Kalau dihitung-hitung sampai selesai itu 1,2 T. Jadi penghematan yang dilakukan oleh Nadiem ketika itu 1,2 triliun. Ada kaitan dengan sebagai barter dari investasi Google ke PT Akap atau Goto yang juga terafiliasi dengan Mas Nadiem. Google sudah melakukan investasi ke PT Akap, dalam hal ini kita kenal dengan nama Gojek ya, Goto ya. Itu jauh sebelum Nadiem jadi menteri. Yang investasi di PT Akap bukan hanya Google. Google itu hanya investor yang kecil. Berapa sih investasinya Google ke PT Akap? Berapa nilai proyek itu? Ini nggak sebanding. Investasinya jauh lebih besar daripada nilai proyek tersebut. Kenapa sih Mas Nadiem bikin tim bayangan gitu ya? Orang atau jasa seperti itu sudah ada dalam struktur, dalam hal ini kan sudah ada tim dong di Kementerian Pendidikan ketika itu. Kenapa bikin tim yang baru lagi? Bukankah itu sebuah pemborosan gitu? Satu, jawabannya kesalahannya di mana kalau bentuk tim itu? Kalau chat WA-nya nggak salah dong. Buat grup nggak salah dong. Buat grup WA salah nggak? Nggak salah. Setelah analisa, semua sudah melaporkan, lalu bagaimana? Ya udah, go ahead. Salahnya di mana?